Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Sesungguhnya kita sebagai hamba-hamba Allah setiap hari berjalan di antara ribuan bahkan jutaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung dengan jari jemari kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat di mana Allah memilih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin di antara miliaran manusia. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat yang tidak ternilai harganya. Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah tidak mungkin mendapatkan ridhonya, tidak mampu masuk ke dalam surganya kecuali dengan syarat iman dan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang muslim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringi nikmat Islam, nikmat iman ini dengan nikmat besar berikutnya, yaitu nikmatut taufik. At-taufiq yang mana para ulama menjelaskan maknanya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ringannya hati, ringannya anggota badan kita untuk melaksanakan ilmu-ilmu hidayah yang sampai kepada kita. Karena tidak sedikit ma'asyiral muslimin orang yang disapa hidayah oleh Allah, orang yang paham akan satu ilmu. Salat 5 waktu itu wajib, namun juga tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkannya. Kemudian ada sebagian orang yang paham akan keharaman-keharaman, maksiat-maksiat kepada Allah, dan ini adalah bentuk tidak beradabnya manusia kepada Allah, yaitu ketika mereka melakukan maksiat kepadanya. Mereka paham akan hal tersebut, namun juga tidak sedikit orang-orang yang kemudian melanggarnya. Oleh karena itu, nikmatut taufik adalah nikmat yang sangat besar. Namun ada nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmatu qabulil amal,
setelah Allah mampukan kita dalam beramal. Sebagaimana siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Itu taufik dari Allah, bukan sekedar buah karya kita sebagai manusia. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar. Namun nikmat yang lebih besar daripada itu adalah nikmat diterimanya amal. Oleh karena itu, sebagian para salaf, Sayyidina Ali dan para salaf yang kita ikuti langkah-langkah mereka, mereka mengatakan la tahtammu liqillatil amal. Janganlah kalian itu hanya fokus pada sedikit dan banyaknya amal. Wahtammu lil qabul. Namun hendaklah kalian itu fokus pada diterimanya satu amal saleh. Ini menjadi fokus kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terhipnotis dengan fata morgana amal, hanya fokus pada jumlahnya saja, namun tidak pernah berpikir tentang amal kita diterima atau tidak. Para ulama ahli tazkiyah, para ulama ahli hikmah, mereka mengatakan ciri hati seorang mukmin yang sehat, ciri hati yang bersih, jiwa yang bening, fokus mereka terhadap diterimanya amal jauh lebih besar daripada amal itu sendiri. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah kita kepada Allah. Walaupun tentunya Allah adalah zat yang maha ghani yang tidak pernah membutuhkan hadiah daripada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini kita mencoba sedikit membahas tentang amal-amal yang diterima oleh Allah. Tentunya kita tidak tahu sampai hari ini karena tidak ada bocoran dari Allah. Salat kita yang sekian banyak, mana yang diterima, mana yang tidak. Sedekah yang sekian banyak, kita juga tidak tahu apakah betul-betul diterima atau tidak. Alhamdulillah para ulama yang saleh, mereka membuat satu indikasi-indikasi yang dengannya kita paham amal-amal apakah atau ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal jamaah sekalian, amal seseorang diterima oleh Allah. Di antaranya adalah tidak terpuruk kembali seseorang dalam kubangan kemaksiatan setelah ia tegak di atas ketaatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kembali kepada kemaksiatan adalah kehancuran dan kerugian. Yahya bin Mu'adz rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qud wa 'azmuhu ay yarji'a ila al-ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud fasawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhi masjud. Beliau mengatakan, barang siapa yang istighfar dengan lisannya, pandai istighfar dengan lisannya, sedangkan hatinya terpenjara dengan kemaksiatan, azam dan hasadnya untuk segera kembali kepada maksiatan itu kuat, dan betul setelah 1 bulan ia pun kembali kepada kemaksiatan, maka sungguh saumnya tertolak dan pintu diterimanya amal itu telah tertutup rapat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mengajarkan kepada kita selaku manusia, kalau kita memahami akan hakikat diri kita, maka sungguh kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang kenal akan hakikat kita, insya Allah akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kita sebagai manusia tidak pernah luput daripada dosa. Bukan itu nilai kita, tapi bagaimana kita bangkit taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaratnya bagi orang yang sungguh-sungguh taubat adalah azam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali, walaupun faktanya kita sering kembali. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim tidaklah menurunkan satu aturan kecuali sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia. Orang yang bertobat kepada Allah, berazam untuk tidak kembali lagi, namun ternyata kembali lagi. Pada satu sisi, para ulama menjelaskan ini alamat amalnya tidak diterima. Tetapi di dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, ketika seorang hamba berdosa, kemudian bertaubat, diterima taubatnya,
Ketika jatuh dosa lagi, bertobat lagi, diterima lagi. Berdosa, bertobat lagi, diterima kembali. Bahkan kata Rasulullah, sampai 100 kali pun seperti itu, tetap diterima taubat seorang hamba. Karena Allah At-Tawwab, nama Allah itu bukan hanya nama, tapi mengandung sifat yang sesuai dengan namanya. Allah Maha menerima taubat, bahkan senang menerima taubat hambanya. Namun ma'asyiral muslimin, ini bukan berarti memberikan kita rekomendasi untuk meremehkan Allah dengan nama yang mulia At-Tawwab. Tidak. Kita berdosa dan kemudian bertaubat kepada Allah, dan mungkin jatuh dalam dosa lagi. Tapi jangan terselip dalam hati kita untuk sengaja ingin kembali dan sadar untuk kembali. Tidak. Allah Maha menerima taubat, tapi ada masa pengakhiran, pintu itu terbuka, akan ditutup oleh Allah. Hari ini kita dosa, besok kalau taubat diterima oleh Allah. Namun pertanyaannya, siapakah yang menjamin nyawa kita sampai besok? Siapa yang menjamin nyawa kita sampai tahun depan? Maka sungguh kekurangan sebagian hamba adalah tertipu dengan hal ini. Maghrur, dia jatuh dalam kemaksiatan, namun tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nama Allah At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan para ulama juga menjelaskan, mudahnya seseorang kembali kepada maksiat memiliki beberapa sebab. Di antaranya adalah hati yang sudah terpenjara dalam kemaksiatan, yang sudah gandrung. Bahasa kita yang mudah adalah ketagihan. Kalau orang ketagihan berbuat taat, luar biasa. Ini level tertinggi dalam ibadah. Ketagihan, sudah tidak peduli nikmat atau tidak, yang penting tunduk ibadah kepada Allah, karena itu tugas kita. Tapi kalau orang ketagihan maksiat, ini musibah. Sebagian kita, bahkan semua kita itu pernah melakukan maksiat, tapi kita berlindung kepada Allah dari ketergantungan hati kita kepada maksiat. Kadang nafsu kita mengalahkan akal kita, jatuh ke dalam maksiat, tapi alhamdulillah kita kembali lagi. Tapi orang-orang yang terpenjara dengan maksiat, wal'iyadu Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kalau kita baca di awal-awal surah Al-Baqarah, bagaimana nikmat-nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada mereka. Diselamatkan dari cengkraman Fir'aun, diberikan nikmat yang begitu besar. Mereka ketika melanggar maksiat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Nabi Musa, diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sopan. Idhab anta wa rabbuka, kata mereka. Pergilah kamu sendiri wahai Musa dengan Tuhan. Kalau kamu merintahkan kami jihad, jihadlah kamu dengan Tuhanmu, karena Tuhanmu yang maha kuat. Kenapa melibatkan kami? Biarkan kami duduk-duduk santai di sini. Ucapan yang tidak sopan sama Nabiullah, tidak beradab sama Allah, akhirnya dihukum oleh Allah. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka tersesat di padang tih selama 40 tahun. Bahkan kalau kita baca sejarah, Nabi Musa pun meninggal di sana, yang akhirnya risalahnya dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Dalam keadaan seperti itu pun Allah menurunkan nikmatnya luar biasa. Diturunkan dari langit al-manna was-salwa, makanan yang enak berasal dari langit. Ada yang mengatakan itu adalah burung-burung yang mudah didapat, dagingnya sangat lezat, burung-burung kecil. Ada yang mengatakan itu burung puyuh, itu hanya tafsir. Bisa jadi burung apapun yang rasa nikmat untuk dikonsumsi. Kemudian tumbuh dari bumi-bumi itu makanan-makanan yang bergizi, yang lezat juga. Nikmat yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi Musa meninggalkan mereka untuk menerima wahyu dari Allah, kitab Taurat, dalam waktu yang tidak lama, 40 hari 40 malam, ketika Nabi Musa pulang, Nabi Musa mendapatkan mereka sudah menyembah patung anak sapi. Iman mereka goyah karena rayuan seseorang yang bernama Samiri. Kita tidak berhenti di sini, ma'asyiral muslimin. Kenapa orang yang menyaksikan wahyu turun bisa seperti itu? Allah sebutkan salah satu sebabnya, wa usyribu fi qulubihimul ijla. Telah diresapkan pada hati mereka kecintaan terhadap penyembahan patung anak sapi. Karena sudah sekian lama mereka tinggal bersama Fir'aun, bersama orang-orang kafir, orang musyrik. Pemandangan seperti itu biasa, bahkan sebagian mereka ikut. Akhirnya kemaksiatan, kekufuran itu sudah masuk ke relung hati mereka. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin. Oleh karena itu marilah kita minta pada Allah hati-hati yang bersih, qalbu yang bersih, yang tidak condong kepada kemaksiatan namun cinta kepada ketaatan. Habib ilaina at-ta'ah, cintakanlah kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah. Kemudian yang kedua, ciri amal seseorang diterima oleh Allah adalah orang tersebut takut dan khawatir akan tertolaknya amal. Kita tentunya tahu Allah adalah zat yang tidak pernah butuh akan ibadah kita. Wa may yashkur, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya ia telah bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar maka sungguh Allah adalah Ghani, yang maha kaya, yang maha terpuji. Allah maha kaya, tidak butuh kepada kita. Allah maha terpuji, tetap terpuji walaupun tidak ada yang memuji. Ibadah kita tidak menjadikan Allah tambah agung. Kekufuran seseorang tidak menjadikan Allah itu berkurang keagungannya. Tidak. Allah itu maha kaya. Allah maha tidak butuh. Allah maha baik. Baiknya kita itu bukan karena pamrih. Karena mungkin kalau kita menjumpai sebagian orang, kita punya atasan, punya bos, ya, punya majikan, dia baik, memberikan gaji tepat pada waktunya, memberikan bonus. Kita katakan baik, Masya Allah. Kenapa? Karena ia butuh servis kita. Tapi ia baik karena memberikan haknya, hak kita maksudnya. Tapi Allah itu maha baik kepada kita, padahal gak butuh kita. Makanya ketika kita beribadah, satu jebakan setan adalah ketika muncul dalam hati kita merasa berjasa kepada Allah. Ini jebakan luar biasa ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, rasa khauf penting dimunculkan oleh seorang hamba bahkan ketika ia tenggelam dalam samudera ketaatan. Karena nilai seorang hamba bukan hanya ketika ia tenggelam dalam ketaatan itu, tapi sopan santunnya kepada Allah. Melihat betapa rendahnya amal yang ia tunjukkan, ia peruntukkan pada Allah. Masya Allah. Makanya ini luar biasa ketika orang ada rasa khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ini malah baik, tapi bukan khawatir yang negatif yang menjadikan orang putus asa kemudian meninggalkan amal. Bukan ini suudzon namanya. Bukan seperti itu prinsipnya. Tapi mengelola hati antara harap dan cemas, karena dua sifat ini yang harus kita pegang terus selama kita meniti jalan menuju ma'rifatullah. Khauf dan roja, ada rasa harap, ada rasa takut, dan lebih lagi ketika kita menghadirkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah di setiap ibadah kita. Pernah suatu saat Rasulullah SAW membaca sebuah ayat Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Allah menguji orang-orang yang beriman di antara sifatnya yaitu memberikan apa-apa yang mereka berikan dan hati mereka takut. Sayyidah Aisyah ketika mendengar ayat ini kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah orang yang dipuji itu dengan sifat takut adalah mereka orang yang taubat kepada Allah, takut karena sebelumnya ia berzina, minum khamr, mencuri, zalimi orang lain?" La, ya binatas siddiq, kata Rasulullah. Tidak, bukan itu. Tapi orang yang istimewa yaitu mereka takut dalam amal. Artinya mereka khawatir, cemas kalau apa-apa yang kita peruntukkan kepada Allah tidak diterima. Itu alangkah indahnya ma'asyiral muslimin. Ini membunuh sifat ujub di hati kita. Maka kalau kita perhatikan, Masya Allah, amal itu barokah. Tapi kalau kita tidak tahu prinsipnya, amal itu bisa menjadi musibah. Amal yang kita lakukan tidak menyisakan kecuali aktivitas seragam tanpa makna. Walayyazubillah. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang terakhir, ciri amal seseorang diterima oleh Allah adalah hadirnya ketaatan demi ketaatan. Ini barokahnya amal. Cukup menjadi renungan untuk kita semuanya ketika kita semangat beramal kemudian begitu mudah amal itu terputus, tidak kita lanjutkan lagi. Padahal di antara ciri amal diterima adalah hadirnya amal demi amal saleh. Para ulama menyebutkan dalamnya Sunan Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mengambil petunjuk, maka Allah akan tambahkan petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Dan untuk mengakhiri khutbah yang pertama ini, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian salah satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Lail. Kita coba renungkan, di mana Allah berfirman,
Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi, orang yang takwa, membenarkan balasan akhirat, maka akan kami mudahkan ia menuju kemudahan. Dan barang siapa yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, orang yang sombong, orang yang tidak membenarkan balasan akhirat, maka akan kami mudahkan ia menuju kesulitan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan, kalau orang itu amalnya diterima oleh Allah, tandanya dibukakan amal-amal soleh yang lain, dimudahkan. Tapi kalau orang kemudian bermaksiat tidak segera bertobat, itu sanksinya bisa satu di antara dua. Pertama, orang tersebut dicabut kelezatan di dalam beribadah. Salatnya jalan tapi gak pernah melazimi salat dengan cara yang baik, tidak pernah menikmati indahnya salat, ataupun terhalang dari amal saleh. Sufyan bin Uyainah mengatakan, pernah aku bermaksiat dan aku tidak bisa tahajud selama 1 bulan. Renungi diri kita, sudah berapa lama kita tidak tahajud? Sudah seberapa kotor Al-Quran kita dengan debu karena jarang kita buka. Mungkin jarang orang kemudian merenung. Kalau orang berbuat maksiat ditegur oleh Allah secara langsung, alhamdulillah. Orang melihat maksiat mata langsung sakit, bisa jadi Allah rindu dengan istighfar kita. Tapi kalau orang bermaksiat dibiarkan oleh Allah, namun cara Allah menegurnya dengan dihalangi dari ketaatan, ini musibah masyarakat muslimin. Orang meninggalkan tahajud sekian lama, wajib ditinggalkan, amalan-amal utama ditinggalkan, dia nggak sadar ternyata Allah tidak menyukai amal soleh yang ia lakukan. Kita banyak istighfar pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan penerangan dalam hati kita semuanya, sehingga hati kita menjadi hati yang salim, hati yang sehat, jiwa yang betul-betul kuat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, khatib kembali mengajak jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Mari kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat kecil dan besarnya satu maksiat, tapi ingatlah Allah yang Maha Baik, zat yang tidak pantas kita maksiati. Malah kita istiqomah dalam setiap amal kita, walaupun tidak harus banyak, sedikit namun istiqomah. Prinsipnya simple, ma'asyiral muslimin, pegang yang wajib, hindari yang haram, kemudian pilih salah satu potensi yang ada pada diri kita, pegang dengan benar, istiqomahlah. Mungkin di antara antum ada yang Allah berikan keluasan rezeki, mungkin Allah menginginkan antum masuk surga dari pintu sedekah, lazimi itu. Ada orang yang kuat tubuhnya, laksanakan yang wajib, tinggal yang haram, kemudian maksimalkan potensi Anda. Dan masih banyak lagi, kenali potensi Anda dan jadikan itu sebagai amal andalan kita. Siapa tahu itu adalah pintu yang Allah buka untuk kita supaya kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjabahi doa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal zalimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna
nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal islam, tsabbit qulubana 'alal iman, tsabbit qulubana 'ala din. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.